Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ika Wulan Kusumaningrum, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Gura, Kabupaten Kediri. Hari ini saya didampingi rekan sejawat saya. Salam kenal, nama saya Uti Usmawati, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Gura. Hari ini kami berdua akan memulai melakukan tahapan supervisi akademik, mulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menikmati video selengkapnya. Selamat pagi Bu Uti. Selamat pagi Bu Ika. Apa kabarnya Bu Uti pagi ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Bu Ika? Alhamdulillah Bu Uti, saya juga baik-baik saja. Bu Uti, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena Bu Uti bersedia untuk membantu penugasan saya dalam program guru penggerak angkatan 7 untuk melakukan supervisi akademik melalui teknik coaching. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Sama-sama. Ya. Kita bisa langsung mulai saja ya Bu Uti. Ya. Jadi begini Bu Uti, sebelum nanti kita melakukan supervisi akademik di kelas Bu Uti, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Tahap pertama yaitu tahap pra-observasi. Di tahap pra-observasi nanti kita akan melakukan teknik coaching, yaitu kita percakapan, di mana nanti saya akan menggali semua potensi dan semua kompetensi yang ada pada Bu Uti, sehingga nanti ketika melakukan pembelajaran di kelas, Bu Uti bisa maksimal terhadap anak melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seperti itu Bu Uti kira-kira gambarannya. Nah, setelah tahap pra-observasi, nanti tahap observasinya saya melakukan supervisi akademik di kelas pembelajarannya Bu Uti. Setelah melakukan supervisi akademik di kelas pembelajaran Bu Uti, nanti kita tahap terakhir yaitu melakukan kegiatan pasca observasi berupa coaching lagi tentang evaluasi dan refleksi dari hasil pembelajaran Bu Uti di kelas yang sudah dilalui. Itu gambaran yang akan kita lakukan mulai hari ini Bu Uti. Bagaimana Bu Uti, sudah siap? Oke, sudah. Kita mulai ya Bu Uti. Oke Bu Uti. Kita mulai pada tahap pra-observasi yaitu coaching sebelum pembelajaran kelas, sebelum supervisi akademik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu Uti terkait dengan supervisi akademik yang akan kita lakukan nantinya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan gambaran kepada Bu Uti tentang rencana saya ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokok di supervisi akademik, saya ingin menanyakan dulu apa kira-kira harapannya Bu Uti dari proses perbincangan kita hari ini. Saya berharap percakapan hari ini membuat saya lebih aware tentang perkembangan siswa, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya lebih memahami kebutuhan siswa, dan saya selaku guru bisa memberikan wadah bagi siswa untuk bisa aktif dan kreatif. Poin utamanya, saya ingin siswa itu senang ketika belajar. Intinya dari hasil percakapan kita nanti akhirnya Bu Uti bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan Bu Uti, yaitu aware kepada siswa, kemudian bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, terus membuat siswa aktif, kreatif sehingga tercapai tujuan pembelajarannya nanti. Seperti itu ya Bu Uti. Iya. Berikutnya Bu Uti, materi pembelajaran yang akan Bu Uti sampaikan pada saat observasi nanti tentang apa Bu Uti ya? Materinya tentang surat dinas. Surat dinas. Terus kemudian untuk tujuan pembelajaran dari materi surat dinas tersebut, Tujuannya melalui kegiatan kelompok. Jadi nanti saya akan membentuk beberapa kelompok kecil. Terus harapan saya ketika pembelajaran selesai, siswa itu bisa memahami apa itu surat dinas, kemudian bisa membedakan
serta yang paling penting setelah pembelajaran selesai mereka bisa membuat sendiri dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu luar biasa. Jadi dari tujuan sederhana tidak sekedar mengetahui surat dinas, tapi siswa itu bisa langsung memahami, kemudian bisa membedakan, tahu struktur-struktur surat dinas, sehingga mereka juga bisa mempraktekkan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya tujuannya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang ingin dikembangkan pada pembelajarannya nanti. Untuk area yang saya kembangkan, pertama itu tentang pemahaman siswa terlebih dahulu. Ketika siswa benar-benar paham tentang surat dinas, nanti saya akan membuat beberapa contoh dari surat dinas sehingga mereka bisa membedakan. Karena ada berbagai jenis surat dinas, jadi saya takutnya kalau misalkan tidak ambil contoh, siswa itu akan bingung untuk membedakan antara satu dengan lain. Jadi area yang ingin dikembangkan yaitu siswa itu benar-benar paham sepenuhnya, tidak setengah-setengah, seperti itu ya intinya ya berarti ya. Dia bisa membedakan mana surat dinas, mana bukan surat dinas. Kemudian kira-kira nih Bu Uti, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang seperti Bu Uti rencanakan tadi, persiapan seperti apa yang sudah panjenengan lakukan? Yang pertama RPP, yang kedua media pembelajaran, dan nanti saya juga akan menyiapkan ICT yang beredukasi buat anak-anak agar anak-anak itu lebih terfokus perhatiannya. Jadi siswa itu merasa senang ketika belajar, tidak terlalu monoton. Ya, jadi persiapannya berarti sudah menyiapkan SPP, media juga SPP untuk kegiatan pembelajaran nanti seperti game seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk menerapkan pembelajarannya berarti strategi apa ini Bu, sehingga nanti pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bu Uti harapkan. Nanti Bu Uti punya pengharapan kepada siswa bahwa nanti pembelajarannya itu menyenangkan seperti itu. Kemudian pembelajarannya itu bisa ditangkap dengan siswa dari berbagai latar belakang. Strateginya seperti apa? Strategi yang akan saya terapkan yaitu gaya belajar. Di dalam kelas itu ada beberapa siswa, otomatis ada berbagai karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Di sini saya akan menerapkan menggabungkan sebenarnya, lebih tepatnya menggabungkan 3 gaya belajar. Pertama dengan cara visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga dengan kinestetik. Saya berharap dengan 3 pembelajaran tersebut yang saya gabung, akhirnya siswa itu dari berbagai macam karakter bisa memahami pembelajaran saya dengan pertama materi surat dinas. Ya. Kemudian bagaimana Bu Uti nanti untuk menerapkan pembelajaran dalam memfasilitasi 3 gaya belajar siswa yang berbeda itu? Kira-kira nanti model pembelajarannya itu seperti apa? Untuk modul pembelajarannya yang pertama dengan visual itu dengan cara pengamatan dan permainan. Kemudian yang kedua auditori dengan penjelasan. Ada beberapa anak yang lebih paham ketika guru itu menjelaskan, jadi saya akan menjelaskan. Kemudian tadi kan ada beberapa kelompok. Nah kelompok tadi itu juga akan menjelaskan ke siswa, ke temannya maksudnya, ke temannya. Terus yang ketiga dengan kinestetik. Kinestetik itu nanti saya buat permainan seperti yang Ais bikin tadi. Jadi saya akan membuat contoh beberapa contoh surat pribadi yang di dalamnya ada beberapa contoh surat bukan pribadi. Kemudian nanti mereka akan menempelkan mana yang termasuk surat pribadi, mana yang termasuk surat dinas, mana yang termasuk bukan surat dinas, seperti itu. Jadi nanti saya juga memberikan beberapa waktu, misal 10 detik. Baik Bu Uti, menarik sekali. Jadi nanti Bu Uti dengan adanya dinamika kelompok dan permainan di dalam kelompok itu akan berusaha untuk mewadahi atau memfasilitasi ke gaya belajar dari murid yang sedang diajar tentang materi surat dinas seperti itu ya Bu Uti. Oke. Berikutnya Bu Uti, apa harapan Bu Uti pada saat pembelajaran nanti berlangsung pada siswa tentunya? Maksud saya begini, kita pasti punya gambaran ya, nanti saya pengennya tuh siswa saya seperti ini, ketika saya menyampaikan siswa saya antusias seperti ini. Nah harapan Bu Uti pada
siswa-siswa nanti bagaimana? Yang pertama, saya berharap siswa itu mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan senang. Yang kedua, eh, mereka itu merasa bahwa waktu yang lama itu menjadi lebih cepat karena memang pembelajarannya menyenangkan dan mereka itu bukan hanya duduk tapi mereka ada kegiatannya. Oke. Artinya Bu Uti menghendaki atau mengharapkan bahwa siswa nanti itu merasakan pembelajarannya itu secara baik dan senang dan juga mereka aktif, ya, tidak hanya duduk dia mendengarkan penjelasan dari guru seperti itu sehingga pembelajaran tidak terasa membosankan seperti itu ya Bu Uti ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya, ada nggak kira-kira hambatan atau kekhawatiran saat proses pembelajaran nanti atau mungkin di persiapan atau setelahnya? Hambatan yang saya khawatirkan itu yang pertama, ketika pembelajaran secara kelompok itu pasti ada beberapa anak yang pasif. Biasanya anak yang pasif itu mereka lebih memilih untuk numpang lama aja, itu yang paling saya takutkan. Yang kedua, ada siswa yang lebih baik aku diam aja daripada nanti dia bantu tapi malah salah. Artinya ada dua karakter yang boleh dikatakan terjadi pada anak, yaitu ketika anak-anak itu merasa pasif atau merasa takut salah seperti itu. Jadi takut salah otomatis mereka juga takut mencoba untuk belajar. Nah, kira-kira nih Buti, upaya-upaya apa yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir dari hambatan atau kekhawatiran Buti? Yang pertama, di dalam setiap kelompok saya meminta satu anak yang bertanggung jawab untuk mengkondisikan temannya. Yang kedua, saya minta kelompok tadi untuk membagi bagian secara adil. Jadi setiap anak di kelompok itu nanti mereka bisa berkontribusi. Terus yang ketiga, untuk memastikan kinerja anak, saya akan dikeliling. Jadi mungkin dalam rentang waktu 5 menit atau 10 menit saya akan ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk melihat progresnya seperti apa. Yang luar biasa sekali. Jadi ada 3 poinnya, yaitu yang Bu Uti siapkan dalam mengatasi hambatan, yaitu menjadikan satu kelompok itu ada penanggung jawabnya, intinya seperti itu ya. Terus kemudian membagi tugas dalam satu kelompok dan juga Bu Uti akan melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tersebut sehingga anak-anak nanti lebih merasa diperhatikan. Jadi sikap awareness guru kepada siswa nanti masuk ke situ seperti itu. Ini Buti, dari yang sudah kita sampaikan tadi sudah banyak sekali, sepertinya Buti sudah siap sekali untuk kita melaksanakan supervisi akademis. Ada tidak hal lain atau apa gitu yang ingin Buti sampaikan kepada saya sebelum nanti kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik? Sebelumnya saya mau berterima kasih sama Bu Ika karena Bu Ika akhirnya membuat saya termotivasi untuk menjadi guru yang baik. Terus dengan adanya supervisi ini, saya berharap untuk pembelajaran saya sendiri bisa lebih menyenangkan, lebih bisa membuat anak senang dan tidak monoton. Apalagi masa kerja saya kan masih lama, saya kan baru aja terjun di dunia keguruan. Jadi saya sangat berharap setelah ini saya benar-benar bisa menjadi guru yang baik dan bisa menjadi teladan bagi kita sama-sama belajar ya Bu ya, untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa memfasilitasi anak-anak lulus bangsa. Ada lagi beberapa yang saya tanyakan begitu itu, kira-kira ada tidak orang atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti ini? pihak yang saya libatkan siswa di kelas. Melibatkan orang tua nggak sih? Iya, melibatkan orang tua. Jadi kan ada grup orang tua juga. Jadi nanti saya akan meminta memberitahu misal hari ini pembelajarannya seperti ini. Jadi barang-barang yang dibawa itu seperti ini. Karena kebanyakan siswa itu mereka tidak mereka tuh kadang lupa mau bawa apa seperti itu. Jadi ketika orang tua diberitahu, orang tua pasti lebih aware terhadap anak. Dengan anak sejawat itu mungkin ada kolaborasi antar mapel atau bagaimana? Kalau di kelas mungkin belum, tapi kalau misalkan ketika di luar kelas saya sering berkomunikasi atau berkonsultasi sesama rekan sejawat. Kapan nih Bu Uti rencananya
kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya melakukan supervisi akademik di kelas itu. Selasa, Hari Selasa berarti besok ya, Selasa 20 Mei 2023. Di kelas apa Bu? Di kelas 7H. Selasa di kelas 7 jam berapa? Saya lupa untuk jamnya. Jam ketiga 4. Jam ketiga 4 Selasa. Baiklah, berarti saya juga akan mencoba mengkondisikan kegiatan saya yang di jam ketiga 4. Mungkin memang saya juga ada beberapa kegiatan, tapi nanti saya kondisikan biar saya bisa mendampingi Bu Uti di kelas pembelajaran Bu Uti. Lalu Bu Uti, apa ini rencana atau komitmen ke depannya dari pengalaman nanti yang sudah Bu Uti lalui selama ini? Kita sudah merencanakan, membuat rencana, kemudian nanti menjalankan rencana. Nah, ke depan ini nanti komitmennya bagaimana? Komitmen saya yang pertama, ketika pelajaran itu saya pengennya ada ice breaking, karena kan walaupun saya merencanakan ice breaking tidak setiap hari itu saya menggunakan itu. Terkadang ketika moodnya lagi down, otomatis pembawaan di kelas juga mungkin sedikit kurang enak. Saya kepengennya walaupun dalam keadaan kondisi apapun saya masih bisa memberikan siswa istilahnya wadah, ya rasa nyaman, terus wadah bagi mereka untuk selalu aktif dan kreatif. Dan yang paling penting kan dalam bahasa itu ada empat komunikasi, jadi 4 keterampilan yang harus dikuasai siswa itu ada membaca, menulis, bercerita, sama berbicara. Biasanya yang paling susah kan berbicara. Makanya saya ingin sekali mewadahi siswa untuk bisa berbicara dengan baik. Artinya untuk kita bisa memancing siswa itu berbicara dengan baik, benar, komunikatif, itu harus kita punya trik atau ide atau apalah kegiatan yang membuat siswa itu merasa nyaman, sehingga rasa nyaman itu akan melahirkan rasa percaya diri pada siswa. Ketika siswa sudah punya rasa nyaman, rasa percaya diri, maka dia punya rasa berani untuk menyampaikan gagasan, pendapat atau apapun yang ingin dia sampaikan secara verbal seperti itu ya Bu Uti. Oke Bu Uti, terima kasih sudah banyak sekali hari ini kita membahasnya. Yang terakhir ini Bu Uti, bagaimana perasaan Bu Uti setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kemudian apa yang Bu Uti dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Uti? Pertama, awalnya saya belajar sama BK. Kenapa Pak Dirjen? Tapi ternyata BK pembawaannya enak sehingga saya bisa luasa untuk berbicara. Kemudian harapannya sih setelah ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Amin. Tetap semangat untuk kita bergerak menjadi lebih baik demi anak-anak kita ya. Oke. Baiklah Bu Uti, sementara sampai di sini dulu kegiatan coaching praobservasi kita. Rencananya besok ya kita masuk ke kelas pembelajaran jam ketiga 4 tadi kalau nggak salah. Iya. Baiklah Bu Uti, insya Allah besok saya akan meluangkan waktu untuk mendampingi panjenengan saat pembelajaran. Terima kasih sekali atas kerjasamanya, semoga lancar, membawa kebaikan untuk kita, terutamanya pada anak-anak sehingga pembelajaran nanti akan berfokus pada sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan praobservasi antara saya dengan teman sejawat saya, Ibu Uti Rusmawati. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, kelas tolong disiapkan. Dua siap gerak. Doa mulai.
Hari ini siapa yang tidak masuk? Aku kemana? Oke, sakit. Siapa lagi? Kasih kemana? Kita doakan buat teman-teman kita, semoga segera sembuh dan bisa ikut pelajaran istiqamah. Oke, bagaimana kabar kalian? Perasaan kalian hari ini? Jadi, hari ini kan cuaca lagi ekstrim ya, kadang panas, kadang dingin. Jadi buat kalian, ketika berangkat sekolah, usahakan untuk sarapan pagi. Saya mau bertanya sama kalian. Pertemuan kemarin, kalian ingat nggak? Kita membahas materi tentang apa? Siapa yang bisa coba angkat tangan dulu? Apa yang kamu ketahui tentang selatnya? Surat resmi. Nah, selain kita belajar tentang apa, surat kita belajar apa lagi kemarin? Apa? Diajar, tolong katakan. Surat pribadi. Apa yang kamu ingat tentang surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang diberikan untuk pengirim pertama atau pengirim kedua. Yang sifatnya itu non-verbal, jadi bahasanya lebih casual. Nah, untuk hari ini, tadi saya ucapkan terima kasih buat anak yang sudah ingat materi kemarin. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan dengan materi yang setelahnya. Nah, tujuan materi hari ini itu saya ingin setelah pembelajaran ini selesai, kalian jadi mengetahui dan memahami tentang apa itu surat dinas, bagaimana strukturnya, dan apa sih membedakan surat dinas dengan surat pribadi. Karena minggu kemarin kita belajar tentang surat pribadi. Sebelum pelajaran hari ini, pastinya kalian belajar dulu. Belajar nggak sebenarnya? Belajar. Saya yakin kalian belajar karena saya memberikan tugas kalian secara kelompok, ya kan? Nah, untuk hari ini kita akan mengadakan presentasi. Kemarin sudah saya kasih slot. Siapa yang maju? Kalau punya saya, Nabila, Ataya, Walifatul, Nadine, Sansaka, Matan, Gambar, sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya mau dan berikut nama anggota saya. Saya Naswa semua Pak Milwana
Perintah dan sendiri tentu menunjukkan identitas strategis yang dapat membuat siapa saja mengenali perusahaan masyarakat. Kepala surat diisi dengan nama instansi, alamat instansi, dan logo instansi. Nomor surat adalah komponen penting dalam sebuah surat resmi maupun dinas yang bertujuan untuk memberikan informasi tertentu dalam bentuk kode. Lampiran adalah sumber tambahan yang bisa dilampirkan. Lampiran ini bisa dalam bentuk lembaran atau dokumen lain. Perihal surat menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Paragraf pembuka adalah pengantar isi surat untuk menyesuaikan perhatiannya pada pokok surat yang sebenarnya. Tanggal surat adalah bagian dalam surat yang menunjukkan waktu dibuatnya surat oleh penulis. Alamat yang ditulis oleh pengirim bertujuan untuk penjelasan secara spesifik dan lengkap alamat mana surat tersebut akan ditujukan. Isi surat adalah membuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Paragraf penutup terdapat pada kaki tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya paragraf penutup ini berisi kesimpulan dan semua pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf penutup. Yang dari kelompok kami, pada salah satu mohon bermaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua sudah paham? Kalau semua sudah paham? Terima kasih untuk kelompok 1. Anak-anak, Mama kita belajar dulu ya dari penampilannya. Nah, kalau misalnya kita presentasi dengan nama seperti ini, menarik nggak? Menarik ya, menarik. Nah, di sini ada poinnya. Surat dinas yang dibahas itu tentang pertama pengertian. Apa sih pengertian surat dinas? Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal atau untuk kepentingan formal. Nah, biasanya itu ditujukan kepada instansi. Yang termasuk instansi itu siapa aja? Ya, Pak? Maksud itu apa? Apa? Kalau sampai masuk instansi itu. Nah, termasuk instansi itu apa? Sekolah. Sekolah termasuk instansi formal. Dari sekolah apa aja? Lagi. Kantor. Kantor apa? Macam. Kantor keamanan. Kantor pajak bisa. Kantor desa bisa. Rumah sakit bisa. Kalau puskesmas termasuk instansi resmi bukan? Iya, puskesmas juga termasuk instansi resmi. Nah, yang kedua itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, isi dalam surat dinas bersifat resmi. Isinya harus resmi. Kalau misalkan acara ulang tahun kira-kira resmi nggak? Kalau ulang tahun berarti masuk surat apa? Surat pribadi, pintar sekali. Yang kedua, bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibandingkan surat pribadi. Kenapa lebih mudah? Karena surat dinas itu udah mudah, kalimatnya udah baku. Tapi kalau surat pribadi mungkin itu agak susah. Contohnya zaman sekarang kan bahasanya digali-gali ya kayak orang Malangan. Ngomongnya itu bahasa judulnya Oscar. Pokoknya dibalik-balik. Yang ketiga, surat resmi tidak merupakan bahasa yang berbunga-bunga. Jadi kamu nggak perlu memuji yang sampai benar-benar memuji. Contohnya gini, wah kamu cantik banget hari ini seperti bunga yang mekar. Nggak perlu seperti itu, tulis aja. Singkat gitu. Pokoknya intinya misalkan kamu
tahu hari ini ada rapat juga. Hari ini ada rapat. Stop. Nggak perlu ada anda-anda lagi. Yang keempat, bahasa selalu singkat, jelas, tetap berpola tetap. Karena selain resmi, berarti polanya harus tetap. Kalau misalnya kamu membuat suatu puskesmas, kemudian kantor desa, sekolah, itu polanya pasti seperti itu. Nggak mungkin polanya diubah lagi. Misalkan habis kepala surat, nomor surat, sebelum latihan kita kasih kata-kata pesan yang bagus, misalkan kayak kita kasih muji orang yang mau berkirim, misalkan untuk Bapak kita, untuk nggak perlu, jadi langsung aja siapa yang kita tuju. Nah, selanjutnya fungsi. Kita udah tahu pengertian, ini kita harus tahu apa sih fungsinya. Pertama, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen cetak yang isinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti kalau kalian udah kelas 3, udah lulus kelas 9 maksudnya, udah lulus kalian HSKL. HSKL itu kemana? Kemana? Ke sekolah. Apakah sekolah ketika menuliskan HSKL itu resmi? Resmi. Nah, kalau misalkan kamu saya lulus gitu aja ya. Terus kamu minta usul pribadi, nggak akan diterima di tujuan itu. Misal kamu pengen lanjut di A atau SKB, makanya perlu SKL dulu. Nah, agar itu berikan itu makanya perlu mendapatkan dari sekolah. Selanjutnya, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Misal, kamu ikut lomba, berarti kamu memberitahu nih, sekolah ini yang ikut lomba namanya ini, berarti harusnya memberitahuan secara resmi. Bukan lagi misalnya ada lomba ya, undangan lomba kan nggak mungkin nih tiba-tiba nggak ada undangan kamu langsung ke sana. Namun tidak akan tercampur karena ketika lomba situasinya itu udah formal. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam salah satu kegiatan di mana surat resmi berisi tentang langkah-langkah kerja atau suatu keperluan tertentu. Nah, jadi kalau misalkan kemarin kan kita ada acara kerjasama enggak? Dari sini kita acara kan? Nah, acara itu dilakukan oleh semuanya, semua sekolah melakukannya. Nah, itu berasal dari bahasa juga. Nah, kemudian dari bahasa sudah sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke struktur. Struktur pertama ada kepala surat, pertama ada logo pemerintahan kabupaten terdiri ini. Kemudian ada kepala surat yang ini. Pemerintahan kabupaten terdiri Kecamatan Wabu, Barat Joyoboyo, nomor 132, telepon 545804. Kemudian ada nomor surat 000538. Kemudian ada lampirannya 1 lembar. Kemudian ada perihal undangan. Kemudian kalau pembuka ini mengharap bantuan saudara untuk membuatkan kader KB besok. Kemudian ada paragraf pembuka. Kemudian ada tanggal suratnya, alamat, isi surat sama paragraf penutup. Jadi sudah dijelaskan sama teman kalian. Saya hanya mengulasnya. Jadi ketika tulisan kayak gini itu harus jelas. Misalkan ini tanggalnya berapa harus sesuai, pokoknya harus ada. Itu kalau misalkan hanya hari tempat gimana? Nah, yang menerima pun akan bingung. Kan hari itu kan 24 jam. Jadi harus ada Senin, Selasa, Rabu, terus jamnya harus ada jam 7, jam 8 atau jam. Semua sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Kalian sakit ya? Kenapa tidur? Mungkin dari kan ada yang merasa bosan ya. Kan aku bosan kalau pelajarannya gitu. Oke, biar kalian fokus lagi. Sekarang semuanya berdiri dulu. Sekarang semuanya berdiri dulu. Cukup kan ya tempatnya? Boleh duduknya di mana? Oke. Nanti akan saya adakan permainan. Saya sudah menyiapkan beberapa benda di pojok-pojok gitu. Sebelum kita mulai,
membangunkan kalian biar lebih fresh lagi. Kita lakukan stretching dulu ya. Kerjaan yang kemarin. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki, lutut, kaki, lutut. Kepala, pundak, kaki, kepala, pundak, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Gimana? Udah, matanya yang sudah mulai benar-benar lagi atau masih ngantuk? Kalian tahu lagunya anak SD nggak ya? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang halo. Halo. Kalau kau suka hati bilang halo. Halo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang halo. Halo. Yang gak bersuara ini Mas Nadu. Sekali lagi. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Nah, semua dulu. Nah, ini buat kalian-kalian yang suka bosan sampai aku capek kalau nonton drama itu. Nah, dari ini saya mau bikin sebuah permainan. Permainan seperti ini. Karena tempatnya nggak begitu besar bangunannya, jadi per kelompok siapkan 2 orang untuk ikut permainan. Sudah? Nah, kalau sudah ya, 2 orang sudah. Kalau perhatikan saja. Nah, kelompok sini itu permainannya ada di sini. Nah, kemudian kelompok sini ada di belakangnya tepat. Kemudian kelompok sini ada di sini. Kelompok belakang ada di ujung itu. Terus kelompok ini ada di sana. Bisa? Nah, nanti di sini saya menyiapkan beberapa contoh surat. Beberapa contoh surat dan ada jenisnya. Jenisnya ini ada yang surat dinas dan bukan surat dinas. Silakan kalian kelompokkan, ya kan? Silakan kalian kelompokkan, kemudian kalian tempel. Yang termasuk surat dinas mana yang bukan mana? Kamu tempel lagi. Sini. Kita buat aja sini. Jadi bisa saling bekerja sama. Nanti akan saya kasih waktu ya, tempelkan. Nah, jadi nanti akan saya kasih waktu. Karena surat tadi sudah ada stylus-nya, dibuka dulu stylus-nya, disiapkan dulu. Silakan 2 orang untuk bersiap-siap dulu tempatnya. Nah, ini sudah kelompok sini siapa? Oke. Kelompok 1, 2. Sudah? Yang siapa? Oke. Siapkan dulu. Buka dulu statusnya. Sudah? Oke. Dalam hitungan ke-10 semua harus sudah selesai. Ingat, di sini saya akan mengambil nilai. Jadi bukan hanya permainan aja, tapi ada penilaiannya. Penilaiannya apa? Kecepatan juga. Yang paling penting benar. Kalau misalkan cepat tapi salah, kamu nggak dapat nilai bagus juga. Bisa disiapkan dulu tabelnya, selanjutnya. Kalau sudah siap, kita lihat. Kelas-kelasnya ada 9, jadi bisa disiapkan dulu.
Sudah bisa mulai semuanya. Sepuluh detik dari sekarang. Oke, ya. Penilaian kakak saya dari sekarang. 1, 2, 3, Sekarang kalau sini udah nggak boleh mengatur ya. Kelompoknya start. Ini kok cabut-cabut. Kelompoknya berapa? Yang ini gimana? Oke. Setelah saya cek satu persatu ke kelompok masing-masing ya kan. Nah untuk kelompok pertama itu berhasil membedakan dinasnya 4, pribadinya 2. Totalnya berarti 6 ya. Totalnya berarti 6. Untuk kelompok kedua, kelompoknya Tianda hanya berhasil dengan aja. Poinnya 5. Terus untuk Guston, nah untuk kelompoknya Guston ini dicuamur asal nempel aja. Sepertinya tergesa-gesa karena waktu ya. Terus kelompoknya Felisa itu tadi berhasil dibagi 2 sama dinas 2. Nah ini yang paling spesial. Kelompoknya Bambang berhasil semuanya, berhasil membedakan mana yang termasuk surat pribadi, mana yang termasuk surat dinas. Nah, kecepatan dapat, bendanya juga dapat. Aplaus buat kelompoknya Bambang. Kalau ada yang bertanya, Bu, apakah dapat poin khusus? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi hari ini saya sudah mendapatkan poin, tambahan poin untuk RPI ini. Nah, jadi dari sini kita jadi tahu kan mana yang termasuk surat pribadi, mana yang termasuk surat dinas. Oke. Yang maju silahkan duduk sama-sama. Menurut kalian, kenapa sih kalian tadi ada yang salah? Kenapa? Karena ada waktunya. Tapi sebenarnya kalian paham nggak?
surat pribadi kan saya sedikit ada menyelipkan beberapa surat pribadi kan. Paham kan sebenarnya? Dari sekitar ini cuma satu soal aja yang belum nggak apa-apa. Terima kasih atas partisipasinya. Karena waktunya tinggal sedikit, jadi sebelum saya akhiri, saya mau mengambil kesimpulan untuk kita ambil kesimpulan bareng-bareng ya. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah belajar hari ini? Pertama apa? Ia pintar sekali, bisa membedakan apa itu surat pribadi dan apa itu surat di. Yang kedua apa? Bisa memahami ciri-ciri dari surat pribadi sama surat dinas. Ada lagi? Apa namanya? Surat dinas. Lagi ada dua apa? Bedanya apa ya kira-kira? Apa sih yang membedakan jelas banget? Surat dinas lebih terstruktur dan tentunya apa berubah tema pribadi berubah. Kenapa bisa berubah? Nah ini kayak permainan tadi pasti suka goyang. Nah ini sedikit, nah ini banyak. Kemudian apa lagi yang bedakan? Ini apa namanya? Logo atau kalau surat pribadi boleh nggak dikasih logo? Nggak apa, mau kasih logo sendiri nggak apa-apa. Bisa kamu bikin surat pribadi ke teman kamu ya kan? Terus kamu pengen ininya kayak pamer aku udah nih sama teman sekolah ini makanya nggak apa-apa. Tapi kalau surat dinas boleh nggak? Nggak boleh. Oke, setelah kita pelajari hari ini, kita sudah mengetahui struktur dan secara tidak sadar itu kan sudah belajar dulu. Dari sini, apakah ada pertanyaan lagi yang kurang jelas? Gak usah malu-malu. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu malu, besok kita udah ganti materi lagi, kamu bingung. Dan nanti keluar kita ujian. Pertanyaan? Bawas? Gambar? Karena nggak ada pertanyaan, semua sudah jelas. Saya akhiri pada kita hari ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Rita. Gimana nih Bu Uti kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Rita? Alhamdulillah Bu Uti, saya baik dan sedang bahagia saja. Ini Bu Uti, kemarin itu kan sudah melakukan observasi di kelas pembelajaran Bu Uti. Hari ini kita melakukan kegiatan observasi melalui teknologi, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing lagi seperti kemarin ya, sebelumnya waktu kita buka observasi ya. Gimana berarti harapannya berarti pada percakapan kita yang hari ini nanti itu nanti di akhirnya itu nanti seperti apa yang diharapkan sehingga ada perubahan dalam diri. Perubahan yang saya harapkan untuk diri saya pertama, setelah ini pembelajaran di kelas saya menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, saya bisa mewadahi siswa, terutama dalam kemampuan dasar bahasa. Terus yang ketiga, saya berharap saya akhirnya mengetahui potensi siswa masing-masing. Harapan dari Bu Uti sendiri dari yang sudah dimiliki kemarin untuk kedepannya besok-besok
pembelajaran, tapi tidak hanya pada materi ini saja, tapi sebenarnya pembelajaran kedepannya nanti. Kedepannya saya ingin apa, ketika pelajaran setelah mendapatkan materi, saya ingin merefleksikan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu misal ada pembelajaran tentang berita, misal ada berita, nanti saya ingin siswa itu praktek juga, dan saya padukan ke video. Jadi mereka seperti di video, jadi siswa itu nanti bisa menguasai membaca dan menulis, berbicara pun juga dapat. Kemudian sebelumnya mereka juga mengalami video. Dari yang Putih sampaikan, saya menangkap bahwa nantinya itu Putih ingin pembelajarannya itu tidak begitu saja, tapi ada pengembangan sampai ke arah multimedia seperti itu ya. Ya, mereka Putih ini kemarin kita kan sudah melakukan observasi di kelas. Nah, bisa nggak sekarang Putih mencoba merefleksi apa yang sudah kemarin Putih lakukan di dalam pembelajaran itu, apakah sesuai dengan rencana-rencana yang Putih sampaikan kepada saya sebelumnya, atau bagaimana harus juga di dalam pembelajaran itu bisa nggak Putih merefleksikan yang tersebut? Apa yang saya bicarakan ke sebelumnya itu belum sepenuhnya saya lakukan. Misalnya kan kemarin hanya pemahaman saja, terus selanjutnya untuk siswa-siswa itu mengetahui dan bisa membedakan membuat suratnya itu belum selesai. Pembelajaran secara umumnya Sudah, tapi belum 100%. Untuk tujuan pembelajaran di pembelajaran kemarin itu menurut Putih bagaimana, apakah sudah terpenuhi tujuan pembelajaran secara umum? Untuk tujuan pembelajarannya belum sepenuhnya karena keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu. Tujuan pembelajaran yang bagaimana ini kira-kira yang belum terpenuhi? Buat saya mengaplikasikan ke siswa membuat surat itu boleh. Jadi penerapan pengembangan siswa mampu membuat surat itu sendiri. Terus untuk strategi-strategi yang Putih terapkan kemarin pada saat pembelajaran itu bagaimana menurut Putih? Apakah sudah sesuai dengan yang Putih rencanakan Putih anak-anak sebelum kemarin kan waktu kita ngobrol ini Putih menyampaikan strategi A, B, C seperti itu. Itu sesuai belum dengan strategi pembelajaran? Kemarin strateginya seperti itu. Audiovisual, auditori, kinestetik, strateginya kemarin kan tidak salah menggunakan game dan speaking ya, game sama speaking ya sudah sesuai. Anak-anak pun juga terlibat langsung, cuman yang saya tanyakan itu hanya perwakilan aja. Saya pengennya suatu hari nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya pengennya tuh semua bisa. kemarin yang anak-anak itu perwakilan itu memang konsepnya Putih sendiri dari awal memang perwakilan dulu, atau terjadi begitu saja kok akhirnya hanya perwakilan? Sebenarnya sih satu kelompok itu semua ikut, tapi karena anaknya kecil, terbatas ya akhirnya dua orang saja. Tapi kalau misalkan besok itu kan masih menggunakan materi itu, nah saya akan menggunakan materi yang lain lagi, dan sebagainya itu nanti siswa yang belum mendapatkan kesempatan kemarin saya berikan kesempatan dia. Kira-kira sudah ada gambaran belum metode yang akan diterapkan agar semua anak-anak itu terlibat seperti yang diharapkan tadi, jadi nggak hanya perwakilan dalam kelompok yang mengikuti permainan, tapi benar-benar seluruh anggota kelompok itu ikut permainan. Ya, Sudah ada gambaran belum? sudah saya. Jadi nanti ini terstruktur berbeda seperti yang kemarin kan membedakan surat dinas sama surat dinas. Kalau ini nanti saya akan menampilkan surat dinas per kelompok, kemudian mereka akan membuka mana yang termasuk surat yang termasuk Itu juga melalui permainan juga. ya bukan kesalahan. Sudah ada gambaran permainannya seperti
kemarin tuh ada dua hal yang ditargetkan, yaitu ada siswa yang aktif atau ada siswa yang takut salah sehingga tidak berani mencoba. Kira-kira saya ketika pembelajaran kemarin itu terbukti apa enggak? Ada enggak hal itu terjadi di kelas tadi? Mungkin ada beberapa yang masih takut untuk memberikan jawaban, tapi saya sebagai guru berusaha untuk meyakinkan bahwa jawaban mereka itu benar. Mereka setidaknya masih ada yang Kemarin saya tidak mengamati dari pembelajaran yang mungkin ada sesuai yang masih bahkan hampir tertidur seperti dia saat pembelajaran namun dengan cara-cara yang dilakukan sehingga berarti kembali menyegarkan lagi suasana sehingga anak-anak mulai fokus lagi pada pembelajaran kemudian yang saya tanyakan apa kira-kira kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang dilakukan kemarin. kelebihannya pertama anak jadi cerdas sehingga anak-anak itu menjadi lebih aktif, lebih antusias ketika belajar. Yang kedua, ketika ada ice breaking, memang ice breaking-nya lebih ke seperti yang ada karena kemarin saya mendengar laporan tapi ketika saya menyanyikan yang kedua kalinya anak-anak jauh lebih aktif, mereka lebih semangat ketika belajar. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu tidak hanya diam, artinya mereka mau memberikan artinya bahwa kelebihan dari strategi yang sudah diterapkan di dalam pembelajaran itu membuat pembelajaran itu jadi berfokus pada murid ya. Jadi tidak hanya monoton dari guru menjelaskan tentang kerajinan dan lain sebagainya, namun murid juga benar-benar berinteraksi dan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk kekurangannya tetap yang pertama dari siswa itu yang pasif, mereka masih kayak merasa kayaknya ini bukan aku biar yang berkomentar aja yang menjawab. Artinya bicara apa ya dengan pembelajarannya itu yang aktif bicara hanya anak-anak saja yang aktif dengan yang lainnya mereka saja semuanya kira-kira saya sebelum pelajaran dimulai akan menanyakan apa dan saya akan pertama meminta kesadaran dulu. Nanti yang kedua saya akan meminta yang mereka yang artinya mereka mau berbicara. siap belajar gitu ya. Jadi membutuhkan kesiapan yang di awalnya itu benar-benar sudah fokus banget. Dari proses pembelajaran kemarin ada nggak hal yang belum tercapai atau hal yang belum tercapai dari rangkaian pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Saya ingin untuk pertemuan berikutnya refleksi dulu sesuai dengan strategi misalnya kedua nanti saya akan persiapkan SPP-nya lebih baik terus yang ketiga nanti ketika kelompok yang maju nanti akan ada pertanyaan ini ada pertanyaan target tertentu ada inflasi dan biasanya ini Jadi siswa tidak hanya sekedar menjawab A, B, namun mempertanggungjawabkan atas jawabannya itu. Jadi kenapa kok menjawab A, kenapa kok menjawab B? Kalau kemarin kan baru di siswa bisa membedakan saja ini surat dinas, ini bukan surat dinas. Namun kalau untuk yang kedepannya, nanti akan melakukan seperti gambaran yang kita tadi, memberi tiga pertanyaan tentang tanggung jawab dari apa pilihannya itu. Terus luar biasa.
Kemudian pertanyaan ini yang menunjukkan kompetensi yang ingin berarti kembangkan lebih baik lagi itu kompetensi pendidikan yang ada di Jadi kemampuan saya mengajar sebenarnya mengajar yang kemampuan mengajar yang lebih bisa memberikan materi yang lebih istilahnya kayak kimia gitu. Jadi bukan monoton, bukan saya mau berceramah aja enggak, tapi ada kemudian ada bisa diterapkan dalam suatu metodologi juga. selain SPG teknologi ada nggak upaya kritik bagaimana mengembangkan pembelajaran itu agar lebih luas lagi? Bisa dari sama-sama bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada dua bahasa, kita bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian dari ini juga bisa menggunakan bahasa itu membuat beberapa. Jadi nanti kita berpelajari Kalau saya boleh membahasakan, Lexi ingin nantinya bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya yang melibatkan guru mata lainnya untuk pengembangan kompetensi yang sudah dikenakan pada siswa seperti itu ya. Oke. Lalu berarti komitmen ke depannya gimana? yang jelas pokoknya intinya ingin jadi yang baik. Kemudian ketika mengajar tuh persiapannya bisa lebih baik lagi sebelum-sebelumnya. Intinya ini pembelajaran yang lebih baik, persiapan pembelajaran selalu matang. Jadi sebelum pembelajaran itu sudah ada persiapan yang matang sehingga pada saat pembelajaran itu tidak mati gaya. Sudah banyak bukti yang kita ulas dari mulai pra-observasi, saat observasi dan ini tahapan masa observasi apa ini dan bagaimana perasaan-perasaan kritik setelah kita melalui 3 tahapan mulai dari terus observasi dan pasca observasi rasanya bagaimana, terus kemudian apa yang dirasakan berubah dari sebelum dengan setelah menjalankan itu. Perasaannya untuk saat ini senang, alhamdulillah. Terus yang kedua saya mau berterima kasih sama kita karena kita adalah membuat saya lebih yang kemarin-kemarin itu pembelajaran saya terlalu monoton atau ini saya jadi berpikir, jadi ketika saya mengajar itu sepertinya itu tujuannya ke siswa bukan ke saya. Jadi saya tuh kalau kemarin-kemarin mungkin hanya ngajar aja, kalau sekarang itu lebih mikir saya mengajar juga. Jadi seperti percakapan kita, saya jadi berpikir contohnya kalau kedepannya nanti saya lebih mikirnya bahwa caranya ini buat terus ini apa dia bisa mengerjakan soal aja tapi si anak itu ada perubahan dari masing-masing dari kan kalau presentation cara berpikir anak itu akhirnya ketika ngobrol sama teman-teman mereka bisa membedakan jadi sama guru modelnya seperti ini, sama siswa seperti ini, jadi bisa Harapan tentang potensi kabupaten nantinya di akhir goalnya Bu Uti dalam pembelajaran ke siswa itu adalah siswa berubah dalam pola pikir dan bersikapnya seperti ini ya Bu Uti. Oke, terima kasih Bu Uti. Saya juga sudah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Bu Uti sudah mau berkolaborasi bersama saya. Kita belajar melakukan aktivitas akademik mulai dari tahap observasi, tahap observasi dan juga tahap pasca observasi. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi kita pada khususnya dan anak-anak pada umumnya. Memang tujuan kita belajar itu kan demi anak-anak, demi menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa dan yang berpihak pada siswa. Semoga ini menjadi amal jariah yang kita berdua. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.